Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosul Julianto, calon guru penggerak angkatan 11 Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam kelas 41 dengan fasilitator Ibu Setia Utami dan pengajar praktik Bapak Subur Widadi. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, antara lain agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Selanjutnya, diferensiasi proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, diferensiasi produk. Siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kemudian kaitan antara modul 2.1 dan 1.3.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dan 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan keras agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.